Ibu dan Bapak, saudari dan saudaraku yang terkasih, rekan-rekan muda, anak-anak, baik yang hadir di gereja katedral saat ini maupun yang berada di rumah melalui streaming maupun radio, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa Romo. Tetap sukacita ya. Mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur yang mendalam, hadir ke hadirat Tuhan untuk mengucap syukur atas segala berkat yang tetap Tuhan anugerahkan bagi hidup kita masing-masing pada saat-saat seperti ini, sekaligus juga membawa segala harapan dan doa kita, entah untuk kepentingan kita sendiri maupun mereka yang memohon kita doakan pada kesempatan perayaan Ekaristi ini. Marilah berdoa. Allah sumber kebijaksanaan sejati, Engkau menghidupi kami dengan keagungan kasih yang kami rasakan melalui alam semesta dan sesama kami. Kuatkanlah iman kami supaya dapat semakin merasa kagum kepadamu. Tambahkanlah iman kami melalui perjumpaan serta pengalaman hidup yang sederhana dalam keseharian, sehingga kami pun dapat mewartakan kabar sukacitamu kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempersiapkan homili ini dari bacaan Injil Matius yang baru saja kita dengar, dan juga bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, saya teringat akan cerita ini. Ada seorang anak kecil ingin sekali mempunyai sepatu baru yang harganya 200.000 rupiah. Demi mendapatkan keinginannya itu, dia segera berdoa kepada Tuhan. Maka berdoalah anak itu. Sudah sebulan dia berdoa, namun uang yang dia butuhkan nggak sampai juga. Tidak kehilangan akal, anak itu berpikir begini, mungkin lebih tepat dan lebih cepat kalau saya tulis surat kali ya. Baik, aku akan kirim surat kepada Tuhan. Ditulislah sebuah surat permintaan dan di sampulnya tertulis untuk Tuhan. Kemudian dia meletakkannya di kotak surat di depan rumahnya. Ketika tukang pos melihat surat itu dan membaca tulisan di sampul surat tersebut, dia menjadi penasaran. Lalu membuka surat itu, membaca isinya, lalu terkejut dan menyerahkan pada pimpinannya. Otoritas kantor pos itu merasa iba atas apa yang dimohon anak ini dan mengirimnya kepada raja. Begitu diterima, raja merasa masyghul juga, merasa iba hatinya. Lalu dia memutuskan untuk mengirimkan bantuan 100.000 rupiah untuk si anak tadi. Pikir aja begini, uang sebesar ini untuk anak kecil sangat besar ya. Dah dikasih 100.000 rupiah. Maka disuruhlah sekretaris kerajaan mengirim amplop itu, berisi uang 100.000 dan dalam amplop ada kop surat kerajaan. Si anak tentu saja sangat girang ketika menerima surat ini, kemudian dia melihat isinya ada uang 100.000, namun dia tidak komentar apapun. Malamnya, menyalakan lilin, dia kembali berdoa dan menulis surat kepada Tuhan. Kata-katanya begini, Dear Tuhan,
terima kasih atas uang yang engkau kirimkan untukku. Kapan-kapan jangan kirim lewat raja ya, soalnya dia suka memotong pajak yang besar. Saudari dan saudaraku yang terkasih, itu ceritanya. Rupanya sejak awal soal pajak itu adalah soal yang sudah ada. Betul enggak? Anda pasti berhubungan dengan pajak ya, apapun itu. Begitu juga pada zaman Yesus. Silakan ditampilkan gambarnya, Konsos. Pada zaman Yesus ya. Persoalan pajak bahkan sebelumnya itu sudah ada. Anda bisa lihat peta saat Yesus hidup pada kerajaan Israel. Yang bagian atas itu wilayah Galilea, lalu yang agak besar dengan garis-garis hijau atau biru itu ya. Mungkin hijau itu adalah wilayah Yudea. Ya. Yesus ketika berdiskusi dengan orang-orang Farisi tentang persoalan pajak itu, dia berada di Yerusalem, ya, di dekat Bait Allah, berarti di wilayah Yudea. Nah, wilayah Yudea itu adalah wilayah yang langsung kekuasaannya di bawah Pontius Pilatus waktu itu, pemimpin Romawi. Sedangkan wilayah Galilea dan Perea sebelahnya itu juga dikuasai oleh Romawi, itu diserahkan urusan pajaknya pada Herodes Antipas. Maka dalam Injil tadi dikatakan orang-orang Farisi itu bareng-bareng bersama orang-orang Herodian mau menjerat siapa? Menjerat Yesus, menjebak Yesus untuk persoalan pajak ini. Orang-orang Yahudi waktu itu sekurang-kurangnya punya dua kewajiban pajak. Yang pertama disebut pajak penduduk atau pajak atas hak milik tanah. Padahal itu tanah suci yang mereka yakini sebagai pemberian dari Allah. Tapi karena dikuasai oleh Romawi, mereka punya kewajiban untuk membayar PBB istilahnya lah sekarang. Pajak bumi dan bangunan. Lalu yang kedua adalah pajak yang disebut dengan pajak pendapatan atau persepuluhan yang dikhususkan untuk Bait Allah dengan segala aktivitas dan kegiatannya. Jadi ada dua pajak ini yang diminta oleh umat masyarakat Yahudi waktu itu. Dan karena masalahnya rumit, orang Farisi itu tidak suka untuk membayar pajak hak atas milik tanah. Karena ini tanah kami, kenapa harus bayar pajak? Orang-orang Herodian nggak cocok sama orang-orang Farisi. Kenapa? Dia kecipratan hasilnya. Karena dia mendapatkan pajak PBB tadi, hak milik atas tanah, yang diserahkan dari penguasa Romawi kepada Herodes Antipas. Ya pasti dong, mereka mau dapat double lagi. Pajak pendapatan, sekaligus tadi pajak hak milik atas tanah. Ini persoalan rumit. Dan Yesus ditanya, tapi bukan bermaksud untuk memberikan solusi, mereka mau bertanya untuk menjebak Yesus. Kalau Yesus jawab tidak membayar pajak kepada kaisar, maka Yesus akan berurusan dengan penguasa Romawi. Kalau Yesus menjawab ya, dia dianggap sebagai orang yang tidak punya rasa nasionalis, kebangsaan. Pertanyaan menjerat. Syukur bahwa Yesus itu kita tahu cerdas. Dan dia punya kebijaksanaan menjawab, tolong tunjukkan mata uang apa yang kamu pakai untuk transaksi sehari-hari dalam membayar pajak. Kita tahu jawabannya dan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudari dan saudaraku yang terkasih, itulah konteksnya. Bagaimana dengan kita sekarang? Sangat berbeda ya, kita tidak dikuasai oleh suatu penguasa yang dalam arti dijajah, seperti yang dialami oleh bangsa Yahudi dahulu. Tetapi kita hidup dan kita belajar bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa begitu saja atau secara frontal dapat kita ubah
karena situasi yang tidak bisa kendalikan. Contohnya pandemik ini. Anda mau mengubah apa? Selain kita memasukinya, berjuang di sana, mencari cara dan mencari upaya untuk dapat memunculkan aneka kreativitas dan solidaritas dalam situasi ini. Ya. Jadi pesan utamanya adalah tadi, ada hidup ini yang kita tidak bisa kendalikan. Kita tergantung dari sesuatu. Dan kita harus fighting, berjuang dengan itu. Karena itu, jangan kecil hati untuk tetap berjuang, untuk tetap menampilkan sukacita sebagaimana tema yang ditawarkan paroki ini, menjadi pewarta sukacita dalam situasi yang mungkin tidak bisa kendalikan. Tetapi kita tetap punya kecerdasan seperti Yesus. Kita punya hati yang maskul, yang penuh dengan belas kasih dan bela rasa. Sehingga kita, seperti Paulus sarankan dalam bacaan yang kedua, kita punya 3 sikap dasar sebagai orang-orang yang hidup di dalam roh Kristus. Yang pertama adalah tetap tekun melakukan pekerjaan iman. Paulus mengatakan begini, bahasa Paulus tadi adalah amal iman. Artinya apa? Kita tetap memelihara hidup rohani, tetap memelihara hidup doa, tetap membaca kitab suci, tetap merayakan Ekaristi dengan hadir di gereja ini. Terima kasih Anda hadir, memakai hak Anda untuk datang. Ketika banyak orang menginginkan, belum tentu dia akan datang juga. Dan melakukan segala aktivitas rohani lain yang membuat kita memiliki kepekaan untuk tetap memiliki amal iman dalam hidup kita. Itu yang pertama Paulus mengatakan. Yang kedua Paulus mengatakan, bertekunlah dalam usaha kasih. Apa artinya? Kita dapat memberikan dengan seluruh kemampuan akal budi kita, pertimbangan-pertimbangan untuk membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita tetap bisa berbagi, bersolidaritas, saling menolong apapun bentuknya. Usaha-usaha kasih yang saya yakin semuanya telah dan masih terus kita lakukan sebagai orang-orang Katolik. Memberikan bela rasa kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang ketiga Paulus mengatakan, bertekunlah dalam pengharapan. Apa artinya? Tetap percayalah bahwa Tuhan menyertai dan memberkatimu setiap hari, serta menyediakan keselamatan kekal dalam hidup kita, karena kita telah dimeteraikan dalam rahmat sakramen pembaptisan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita adalah anak-anak Allah. Kita telah mendapatkan jaminan keselamatan itu. Maka mari dengan privilege yang istimewa ini, kita amalkan iman kita. Usahakan kasih apapun dalam hidup kita. Dan tetap berpengharapan. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak selalu dapat kita ubah, kita tetap kreatif, mau berjuang menjadi pewarta kabar sukacita. Kita sanggup melakukannya? Pasti sanggup. Karena apa? Karena di dalam roh kita selalu mempunyai daya untuk mengerjakannya. Tuhan memberkati seluruh usahamu dalam membangun kesejahteraan bersama bagi iman yang makin membumi, mengakar dalam hidup kita sehari-hari. Kita hening sejenak. Semoga Allah yang telah memberikan Yesus bagi hidup kita memberimu kegembiraan sehingga kamu bekerja di dalam kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus